شيخنا 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 كيف. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيد الأنام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة. الحمد لله على هذا. الحمد لله الذي هدانا على هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله. أرسله الله رحمة للعالمين وحرزا للأميين، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi akan datang bulan yang penuh dengan barokah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menyelesaikan seluruh masalah kita, masalah dunia kita dan masalah akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya Ramadan itu adalah supaya kita menjadi orang yang takwa, betul-betul taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, zahir batin 100%. Bila takwa datang, seluruh masalah selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar seluruh masalahnya. Masalah dunianya, masalah akhiratnya, masalah zahirnya, masalah batinnya, masalah keluarganya, masalah ekonominya. Semua masalah Allah kasih makhraj. Dan Allah akan memberikan kepada dia rizki tanpa disangka-sangka. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Hajat kita yang terbesar adalah rahmat Allah. Nabi mengatakan awal Ramadan adalah hari-hari yang penuh dengan rahmat. Hajat kita yang sebenarnya adalah rahmat Allah. Kalau kita ke sawah, hajat kita bukan sawah sebetulnya. Rahmat Allah yang Allah turunkan di sawah. Kalau rahmat Allah tidak datang, sawah kita tidak akan mendatangkan kebaikan. Justru akan mendatangkan kesusahan-kesusahan dan malapetaka. Kalau kita pulang ke rumah, hajat kita sebetulnya bukan kasih sayangnya anak dan istri kita. Hajat kita yang sebenarnya adalah rahmat Allah yang Allah turunkan ke rumah kita, sehingga anak istri kita jadi tentram, rukun, ayem, adem. Ini muliakan rahmat Allah lah yang kita hajatkan sebetulnya. Di mana saja kita berada, di dunia dan di akhirat, rahmat Allah yang kita perlukan sebetulnya.
Kita mengira hajat kita ini adalah uang, hajat kita kesehatan, hajat kita tidak. Hajat kita ini adalah rahmat Allah. Kalau rahmat Allah datang, semua masalah selesai. Semua keburukan jadi berubah jadi kebaikan. Musibah-musibah menjadi kegembiraan. Kalau rahmat Allah datang, bahaya-bahaya tahu-tahu menjadi keamanan. Tapi kalau rahmat Allah tidak datang, yang baik pun tahu-tahu jadi buruk. Yang menggembirakan tahu-tahu menyusahkan. 10 awal Ramadan penuh dengan rahmat. Masalah-masalah kita di dunia dan di akhirat, kesulitan-kesulitan kita di dunia dan di akhirat, sumber terbesarnya adalah dosa-dosa kita. Masalah apa saja, masalah negara, masalah rakyat, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, semua sumbernya yang terbesar adalah dosa-dosa kita. 10 hari yang kedua, waktunya dosa-dosa orang yang beriman diampuni oleh Allah. Ini malaikat Allah Ta'ala, semua manusia menghadapi masalah terbesar. Apa itu? Neraka Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari neraka masuk surga, betul-betul sukses dia. Adapun kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu belaka. Akhir Ramadan mulaikan, banyak manusia akan diputus oleh Allah, merdeka, selamat, tidak akan masuk neraka. Inilah masalah kita terbesar. Orang mengira masalah terbesar itu sakit, kemiskinan, ini itu. Bukan. Masalah terbesar kalau kita masuk neraka, itulah masalah terbesar. Bagaimana kita akan bisa tersenyum sedangkan kita belum tahu kita mau selamat dari neraka atau belum? Bagaimana kita bisa tidur nyenyak sedangkan kita tidak tahu mau ke neraka atau tidak? Ramadan ini waktunya kita nangis kepada Allah buat amalan sehingga kita diputuskan selamat dari neraka. Maka betul-betul bulan barokah ini Ramadan. Untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan umat dunia akhirat. Dan Ramadan ini subhanahu wa ta'ala juga bulan di mana kita dilatih untuk takwa betul-betul kepada Allah. Sore hari lapar, haus, makanan sudah di depannya. Kita nggak berani makan. Karena apa? Merasa bahwa mulut ini bukan milik kita, milik Allah. Makanan milik Allah. Kalau belum ada komando dari Allah, nggak berani makan. Allahu Akbar, baru makan. Inilah takwa. Merasa kita sebagai hamba, hidup di bumi Allah, di bawah langit Allah. Tidak akan buat apapun tanpa syariat Allah, kehendak Allah. Ini mulaikan Allah Ta'ala. Dan Ramadan ini juga bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk membaca Quran, untuk belajar Quran, untuk mengamalkan Quran, untuk merenungi Al-Quran. Jangan sampai Ramadan ini kita nggak khatam Quran. Hendaknya kita terawih itu 1 khataman minimalnya. Begitulah sunnahnya para ulama-ulama dulu. Jangan terawih cepet-cepetan, rugi besar. Terawih yang panjang-panjang. Inilah waktunya kita tabatul, jungkung ibadah marang Gusti Allah. Hadirin mulaikan ta'ala, Ramadan ini juga bulan muasah, bulan menyatukan hati umat. Perbanyak sedekah, perbanyak khidmat. Buka bersama di masjid juga bagus untuk menyatukan umat. Dulu para sahabat
radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau Ramadan itu saling mengundang makan di rumah-rumah. Kemudian setelah makan mereka bercerita agama, sejarah kehidupan Nabi, sejarah kehidupan pendahulu-pendahulu. Sayyidina Abu Hurairah sering diundang makan ke rumahnya para sahabat-sahabat yang lain, terutama sahabat Ansor. Kemudian Abu Hurairah setelah makan cerita, ini akan saya ceritakan bagaimana perjuangan orang Ansor dulu. Kamu kan belum tahu, kamu ini orang-orang muda, saya ceritakan perjuangan orang Ansor dulu. Sehingga timbullah semangat agama di rumah-rumah orang Islam di Madinah pada waktu itu. Nah, ini mulaikan Allah Ta'ala. Ramadan ini juga bulan hidayah. Banyak hidayah-hidayah besar telah datang dalam bulan Ramadan. Tahun 2 Hijrah masih banyak orang Madinah itu yang belum Islam. Tetapi semalekan setelah tahun 2 itu pas Ramadan, Allah turunkan hidayah besar sehingga tumplek belek seluruh orang Madinah masuk Islam semua. Kita berharap kampung kita ini dan kampung-kampung umat Islam di mana saja Ramadan ini akan berbondong-bondong kembali kepada Islam. Yang belum ke masjid kembali ke masjid, yang maksiat menjadi tobat, yang nakal menjadi baik, yang malas menjadi terengginas. Tahun 8 Hijrah mayoritas umat Islam juga mayoritas penduduk Mekah masih kafir. Tetapi hidayah datang pada tahun itu, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Maka kita berharap semoga Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini berbondong-bondong umat Islam kembali kepada agamanya, menjadi orang yang takwa sehingga datang pertolongan Allah dalam segala urusan mereka. Inilah Ramadan. Maka sebelum Ramadan kita siapkan diri kita, pasang niat kita, kita siapkan suasana di rumah kita, di masjid kita, di kampung kita, sehingga Ramadan itu penuh dengan ibadah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan dakwah. Awal dakwah ini adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Quran ini yang merupakan awalnya dakwah itu telah turunnya Quran. Ramadan, maka orang-orang yang malas dalam dakwah, inilah waktunya Ramadan ini, waktunya kita bangkit. Nabi dulu memulai dakwah bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini kemudian kita tidak dakwah, rugi kita. Kalau kita Ramadan ini dakwah, maka Ramadan tahun depan umpamanya kita sudah mati, kita masih dapat pahala Ramadan lagi, dapat Lailatul Qadar lagi, padahal kita sudah istirahat di kubur kita. Tapi kalau kita nggak mau dakwah, nanti kita rugi, sudah nggak punya pahala Ramadan lagi setelah mati. Ja'alana Allah minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.